bensin nggak di depan? Oh, ya. Ayo bang, mundur sedikit deh, bang. Mundur sedikit. Biar ada level kedua. Ya. Itu kapan? Bang, foto bang. Turun begini? Oh iya. Boleh. Oh, boleh turun ya, Bang. Ayo bang. Udah ya. Tunggu. Foto ya. Bang, semuanya lihat ya. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke. Kalau hitungannya 13 Januari ini sendiri udah berapa? Januari 26. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan media sekalian, terima kasih atas kehadirannya ya. Kita mau update RRT yang melakukannya Bala RRT ya, Barisan Pembela Roy Rismon Tifa, karena kami adalah kuasa hukumnya. Ada beberapa agenda yang ingin kami share ya, sesuai dengan spesialisasi kami masing-masing, mulai dari Mahkamah Konstitusi, perkembangan di Mahkamah Konstitusi, kemudian berita yang kami dengar bahwa ini sudah ada pelimpahan kembali ya dari penyidik ke kejaksaan setelah mereka kemudian memperbaiki mungkin surat mereka ya atau hasil penyidikan mereka. Kemudian kami juga mau mengupdate soal surat Irwasum. Kemudian ada juga ke PPID Polda Metro Jaya ya. Kemudian ada juga kami menunggu pemanggilan saksi dan ahli kami yang sudah kami ajukan juga. Jadi kami mengajukan saksi dan ahli tahap 3. Ada Ferry Amsari di situ, ada yang Bonaprapta ya, Ganjar Laksmana Bonaprapta, kemudian bahkan ada ahli ada kemudian Said Didu ya kan, kemudian ada Aceng Rohendi, Muhammad Kirzin, Doni Handri Cahyono, kemudian ada juga Mbak Wuri ya, Wuri Handayani dari Solo dan lain sebagainya. Jadi kami terus memperkuat saksi dan ahli dan tidak tahu bagaimana mekanismenya di Polda Metro Jaya ini ketika surat itu sudah diterima dan katanya mau dijadwalkan, tapi kemudian sudah dilimpahkan kembali. Sejujurnya kalau kita hitung-hitung jadwal ya, sejak pelimpahan tanggal 13 Januari atau tanggal 14 Januari, sepertinya udah banyak sekali lewatnya, sudah 1,5 bulan lewatnya. Tetapi ya sudahlah, kita ikuti saja. Yang jelas kami sendiri ya merasa siap, merasa yakin, tetapi tetap kami mengupayakan bahwa karena itu hak kami ya, bukan permintaan ya, tapi kita mendesak SP3 itu bukan karena mau restoratif justice bagaimana ditudingkan atau dituduhkan oleh beberapa kelompok yang tidak paham. Karena alasan untuk dihentikannya penyidikan itu ada 10 minimal di dalam KUHP yang baru, sehingga pasal 24 ya. Jadi kami minta salah satunya adalah alasannya demi hukum. Dan kenapa? Karena sudah terjadi pelanggaran undang-undang sejak awal. Proses penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ijazah palsu di Polda Metro Jaya ini sudah melanggar hukum, yaitu melanggar undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban pasal 10 yang sudah pernah kita sebutkan. Dan juga penghentian penyelidikan itu melanggar peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009. Dan kemudian fakta bahwa kasus ini bergulir dan kemudian ada 2 orang yang diberikan SP3, kita tidak mempermasalahkan. Yang kita mempermasalahkan adalah ditegakkannya hukum, karena SP3 itu dimulai dari pencabutan laporan polisi. Kan begitu. Untuk terbitnya SP3 salah satu syaratnya adalah laporan polisi harus dicabut. Nah, kalau laporan polisi dicabut, maka ya otomatis tercabut semua karena dalam satu nomor. Ada yang bilang, wah ini kan individual responsibility. Kita tidak bicara tentang tanggung jawab individualnya. Yang kita permasalahkan adalah administrasi penyelidikan dan penyidikannya. Kalau administrasinya satu ya bubar, seperti yang dikatakan
ahli pidana Azmi, dia mengatakan kalau mau dilakukan penyelidikan dan penyidikan lagi ya silahkan, tapi dengan bikin LP baru, kan begitu. Jadi itu yang kami ingin garis bawahi, dan ini menurut kami ya banyak sekali kecerobohan-kecerobohan penyidik dalam melakukan proses penyidikan ini. Itulah sebabnya kami kemudian mengirim surat ke Irwasum. Lalu kemudian ada yang mengatakan dengan sok tahu mengatakan, waduh bodoh sekali di Balai RT, kok mengirim suratnya ke Irwasum. Nah, itu mereka nggak paham. Ya kita paham kalau minta menghentikan penyidikan ya ke penyidik. Cuman yang kita bicara itu adalah governance, ya. Governance penyidikan kasus ijazah secara umum, baik di Bareskrim Mabes Polri maupun di Polda Metro Jaya. Makanya kita mintanya ke Inspektur Pengawasan Umum Mabes Polri sana yang wilayah kerjanya seluruh Indonesia dan kemudian bosnya pengawasan. Itu yang ingin kita tegakkan adalah good governance, clean government dalam proses apapun. Jadi kita tidak main langsung ke penyidiknya karena kita tahu dari awal kita berpikir bahwa ada kecenderungan, ini judgement, bukan judgement tapi opini ya, ada kecenderungan bahwa ketidaknetralan penyidik dalam hal ini ya, dalam melakukan penyidikan mengenai ijazah palsu ini. Karena kalau kita kaitkan sudah terlalu banyak bukti-bukti yang menyatakan bahwa apa yang dikatakan Roy Suryo 99,9% ini palsu, itu mudah sekali dibuktikannya sesungguhnya. Tetapi kan tidak ada transparansi, tidak ada akuntabilitas ya dalam hal misalnya bagaimana menunjukkan ijazah yang tanggal 15 Desember itu. Ijazah itu udah hilang lagi kan. Mestinya kan mereka press conference tunjukkan barang buktinya lalu kemudian tampilkan ijazahnya biar disorot kamera dan lain sebagainya. Kan tidak terjadi. Sehingga klaimnya adalah bahwa ijazah yang asli itu adalah ijazah analog yang ditunjukkan pada tanggal 15 Desember 2025, yang lainnya enggak. Kan konyol seperti itu. Oke. Nah, itu yang ingin secara garis besar saya highlight. Nah, saya ingin memulai dari MK, tapi jangan MK dulu dah. Kita mulai dari proses Bang Jagir dulu ya. Saksi dan ahli. Silakan. Ya. Oke, rekan-rekan sekalian, melanjutkan Profesor Repri Harun tadi. Memang saya khusus mengkoordinir saksi dan ahli yang ada di Polda ini. Saksi dari tersangka tentunya ya. Kita perlu tahu, saya ulang lagi sedikit tadi pendapat Profesor Repri. Sejak pelimpahan pertama tanggal 13 Januari 2026 sampai sekarang itu, boleh katakan karena kami kuasa hukum tersangka itu, kalau dilihat secara hukum sih nggak on track lagi sebenarnya. Waktunya itu kita nggak tahu persis. Yang jelas kalau digabungkan 13 Januari sampai dengan sekarang udah tanggal 27 Februari, itu udah berapa hari, sebulan lewat gitu, bahkan udah mau menjelang 2 bulan ya. Tapi apa yang kita mau jalankan adalah, pedoman kita adalah pasal 35 KUHP ya. Setiap saksi atau ahli yang diajukan oleh tersangka wajib diterima di BAP atau diterima oleh penyidik. Itu dasar kita pertama. Jadi tidak ada dasar, ada dasarnya. Pasal 35 KUHP mengatakan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah perlu saya sampaikan karena ini penting sekali. Sudah berapa saksi ahli sih yang kita sampaikan dari sejak pelimpahan pertama, pelimpahan tanggal 13 Januari itu sampai sekarang. Sama sampaikan, kita udah ajukan 14 saksi dan ahli. 12 diantaranya ahli, 2 saksi. Kemudian 2 minggu lalu kita ajukan lagi tambahan 9. Diantaranya 4 ahli dan 5 saksi. Nah, bagaimana proses pengajuan kami ini yang disebut pengajuan tahap ketiga? Saya mundur lagi ya. Sebenarnya saksi ahli yang kita ajukan ini sudah 3 tahap. Tahap pertama waktu itu diantaranya Profesor Henry. Kemudian tahap kedua dan selanjutnya. Nah, ini sudah tahap ketiga. Tahap ketiga ini adalah 9 orang, 4 ahli dan 5 saksi. Dan bagaimana pengajuan kami yang ketiga ini? Direspon juga sama penyidik gitu loh. Justru barusan saya koordinasi ke dalam ini sebelum kompres seperti ini,
sedang mengatur jadwal. Bayangkan itu. Jadi dihubungkan dari segi waktu dan segala macam itu, ya seperti kata Profesor Refli Harun tadi, nggak beraturan lagi nampaknya. Cuman kami taat hukum ya, kami sadar hukum. Selama penyidik masih menerima ahli atau saksi yang kami sampaikan, ya syukurlah begitu kan. Kan gitu. Kita sih nggak bisa ngapa-ngapain. Seandainya ditolak juga kita mau ngapain gitu. Tapi diterima. Justru sedang penjadwalan BAP mereka gitu. Yang 4 ahli tadi disebut ya. Ferry Ansari salah satunya gitu loh. Kita sebenarnya kebiasaan kita, Prof, kalau belum di BAP kita nggak spill. Tapi karena Ferry Ansari juga orang yang terkenal, kita spill. Tapi yang lainnya saya nggak spill lagi ya. Saya pikir itu yang menjadi yang menjadi topik kita, kompleks kita hari ini. Cuman memang satu tadi penekanan adalah mengenai yang kita ajukan ke Irwasum. Ini sebenarnya nanti Profesor Katiri yang menjelaskan ini. Banyak menganggap bahwa masyarakat itu kita minta SP3, tapi tidak ya. Sesuai dengan KUHP baru pasal 24 ayat 4 poin 2C, di antara 10 kriteria itu adalah penghentian penyidikan demi hukum. Nah itu bukan SP3 loh. Jadi saya mau jelaskan, kebetulan saya 1-2 kali tampil di layar lebar. Mereka selalu menanyakan, kenapa RRT mengajukan SP3? Sejujurnya bukan SP3. Kita cabut dari poin 2C pasal 24 itu poin 4 2C. Penghentian penyidikan demi hukum. Nah apa itu? Nah saya sudah jelaskan juga, berarti penghentian penyidikan demi hukum karena situasi tertentu untuk kepastian hukum. Nah, saya cari definisinya itu, saya sudah temukan. Di KUHP sendiri tidak jelaskan itu. Tapi nyatanya seperti itu. Jadi beda dengan SP3. Tadi dijelaskan oleh Profesor Refli Harun, ada 3 atau 4 alasan. Nanti mungkin Al-Katiri yang menjelaskan ini. Kita bagi-bagi tugas saja. Mungkin dari saya itu, Profesor. Saya kembali ke host kita. Silakan Pak Al-Katiri, mungkin maju Al-Katiri. Maju ke depan aja ya. Ya oke, situ nggak apa-apa, biar lebih tinggi sedikit kelihatan. Terima kasih. Atau maju ke depan. Iya, ini menarik ya. Surat kami ke Irwasum itu bukan permintaan SP3, itu jelas ya kan. Ada 3 poin masalahnya. Dan kenapa ke Irwasum Mabes Polri? Karena kami itu meminta pada 2 institusi. Dalam hal ini bukan institusi ya, 2 unit ya. Satu adalah Mabes sendiri, karena di situ ada beberapa pelanggaran yang menurut kami. Kemudian juga di Polda, ya kan. Oleh sebab itu, yang pengaduan awal yang dilakukan oleh TPUA itu kan belum selesai. Yang mana seperti dijelaskan oleh rekan-rekan di sini, ya, yang dijelaskan oleh rekan-rekan di sini bahwa ada aturan karena belum selesai di sana, maka pengaduan itu harus diproses. Faktanya apa? Bahwa pengaduan kita itu dari awal diproses, buktinya ada gelar perkara di Mabes Polri, kemudian ada pemeriksaan laboratorium. Nah, karena pada waktu dasarnya pemeriksaan waktu itu laboratorium itu dikatakan sah, maka diadakan penghentian penyidikan waktu itu, penyelidikan, bukan penghentian, penyelidikan. Kami keberatan karena sesuai ketentuan yang berlaku yang mana, bahkan ada pelanggaran Perkap. Tapi yang menarik, kenapa kami mengajukan ke Irwasum dan sebagainya, karena 3 orang ini RRT ini pada waktu ke Jogja bersama TPUA sebagai saksi, yang mana di Undang-Undang Nomor 31 2014, Undang-Undang PSK, Perlindungan Saksi dan Korban, jika ada pengaduan atau laporan lebih dulu, itu harus diselesaikan sampai tuntas, sampai inkrah, baru dilaporkan. Nah, jadi kalau Polda, dalam ini penyidik tetap melanjutkan ini, jelas penyidik ada melanggar undang-undang. Kenapa? Karena itu harus dihentikan. Karena peristiwa yang dilaporkan dan diadukan di Mabes Polri itu belum selesai. Nah, itu satu. Kedua lagi, masalah undang-undang tadi yang sekarang di 79 ayat 4, yang itu pencabutan laporan di KUHP baru. Kemudian di KUHP baru kan jelas ya, ada pencabutan laporan, ya kan?
sejak dikeluarkan perintah penghentian penyidikan, perintah lo ini namanya SP3 ya, perintah. Oleh sebab itu semua proses sebelumnya, due process of law sebelumnya itu batal demi hukum, dalam hal ini sudah tidak bisa digunakan lagi mulai SPDP, ya kan? Karena pada waktu itu ada pencabutan, maka bukan hanya 2 orang, karena yang pencabutan itu kan suratnya, peristiwanya, bukan orang per orang. Jika dengan satu nomor 4 orang itu yang melaporkan itu dengan 4 laporan untuk 8 orang. Jadi jika dicabut, konsekuensinya 6 itu juga harus tercabut demi hukum. Seperti itu. Terus satu hal lagi, tadi Bang Jagir bilang, kenapa kok masih terus kita ngajukan saksi dan ahli? Karena begini, sesuai KUHP yang baru, pasal 361 ayat 1A dinyatakan jika pada waktu disahkan, disahkan undang-undang KUHP yang baru, ya kan, bulan apa itu, Februari ya? 2 Januari, ya kan, jika pada waktu disahkan undang-undang itu suatu perkara masih sudah berstatus penyidikan, maka digunakan KUHP yang lama. Memang KUHP yang baru itu hanya sekali, P19. Ini bisa berkali-kali. Ini masih lama ini, ya kan, masih lama. Kemudian banyak hal ya. Coba bayangkan 709 surat bukti, ratusan saksi, kemudian ahli puluhan, dikatakan belum lengkap. Kami tidak yakin ini bukan masalah kelengkapan, tapi unsur-unsur dalam pasal-pasal itu yang mungkin dilihat oleh jaksa masih belum bisa dikenakan. Kan itu. Terima kasih. Ya, Ramdan mau nyampaikan sesuatu? Mungkin update terserah. Oke, saya ngupdate dulu sebentar ya. Jadi, seperti kawan-kawan ketahui, ada permohonan kita ke Mahkamah Konstitusi ya, MK. Itu permohonan itu sudah masuk pada perbaikan permohonan, dan nanti kami berharap akan ada pemeriksaan persidangan. Nah, dalam pemeriksaan persidangan itulah nanti akan ada pemerintah, DPR, dan kemudian ada juga mudah-mudahan ahli dan saksi kami nanti bisa diminta dihadirkan. Tapi yang paling penting adalah bahwa message kami adalah bukan soal RRT saja, tetapi bagaimana pasal-pasal di dalam KUHP dan Undang-Undang ITE itu tidak digunakan untuk mengkriminalisasi 3 kelompok ini, yaitu akademisi, peneliti, dan aktivis. Kenapa begitu? Karena kebetulan memang yang mengajukan adalah RRT atau TRR ya, Tifa, Roy, dan Rismond, karena pemohon pertamanya Dr. Tifa. Dan mereka bisa dikualifikasikan sebagai 3 klaster tersebut, sebagai aktivis iya, sebagai peneliti iya, sebagai akademisi iya, karena mereka juga mengajar ya, baik pernah maupun masih mengajar. Nah, karena itu kami meminta agar ini betul-betul diperiksa. Coba bayangkan, seperti saya misalnya ngomong di rakyat bersuara, diundang sebagai narasumber, tiba-tiba diadukan, disomasi dan lain sebagainya. Kan menurut saya orang-orang seperti itu justru akan merusak demokrasi kita. Karena demokrasi itu adalah kesediaan untuk berbeda pendapat. Jadi kalau Anda tidak mampu dan tidak mau berbeda pendapat, tidak mau berdebat, ya jangan mau berdemokrasi. Tidak boleh menggunakan institusi ini untuk menjerat orang setiap saat. Nah, itulah sebabnya kami maju ke Mahkamah Konstitusi agar kemudian pasal-pasal itu diinvalidasi, ditumpulkan, dilumpuhkan, agar tidak digunakan lagi untuk menjerat para akademisi, para peneliti dan para aktivis ya, baik itu dalam KUHP yang lama yang masih mungkin dipakai dengan azas lex favorio, kemudian bisa juga KUHP yang baru, dan kemudian juga undang-undang ITE. Nah, terakhir saya ingin tambahkan bahwa klien kami RRT, Roy, Rismond, dan Dr. Tifa itu sudah diperiksa sebagai ahli di Pengadilan Negeri Surakarta di Citizen Lawsuit. Dan itu diterima. Artinya apa? Artinya mereka memang direcognize sebagai ahli, diakui sebagai ahli. Jadi kalau selama ini ada yang kemudian mengunderestimasi bahwa
kegiatan mereka kegiatan yang tidak ilmiah dan lain sebagainya sudah terbantahkan sendirinya dengan mereka diterima sebagai ahli di sidang citizen lawsuit yang intinya adalah membuktikan ijazah Jokowi juga. Dan terakhir adalah tanggal 24 Februari kemarin Dr. Tifa, dan kemudian satu pekan sebelumnya adalah Roy Suryo dan kemudian juga Rismon Sianipa. Nah itu update dari kami ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Silakan kalau ada pertanyaan, kalau enggak kita tutup. Soal temuan terhadap salinan dari KPU itu apa? Iya, sebenarnya itu maunya disampaikan Mas Roy sebenarnya. Sayangnya Mas Roy agak berhalangan. Dr. Tifa juga banyak menemukan itu juga sebenarnya. Tapi yang jelas begini, secara umum ya, kalau kita lihat antara satu salinan dan salinan lainnya itu ada beberapa masalah kan. Misalnya gini, ada dugaan bahwa pejabat yang tertera di situ, dekan Fakultas Kehutanan misalnya, tidak lagi menjabat pada masa itu, salah satunya. Yang kedua adalah misalnya tidak ada tanda tangan pada tahap, tidak ada tanggal, padahal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sudah diundangkan. Jadi paling tidak dalam pasal 73 ayat 4 ya kalau nggak salah, 73 ayat 4 itu memang harus ada tanggalnya. Nah, kalau 2014 tidak ada tanggalnya, kita maklumi barangkali Undang-Undang Administrasi Pemerintahan belum berlaku, karena kalau nggak salah Oktober itu baru berlaku. Tetapi 2019 harusnya ada. Itu dua. Yang ketiga, yang ditemukan Bonateo misalnya NIP. NIP-nya itu ada yang NIP yang angkanya sedikit, padahal sesungguhnya harusnya sudah pakai NIP yang panjang. Jadi banyak sekali kejanggalan-kejanggalan, dan sebenarnya ada satu hal yang belum saya bisa ungkapkan, itu luar biasa. Mudah-mudahan kalau memang bukan rezeki kita ya, mudah-mudahan kalau memang benar-benar ini ada seorang saksi mahkota yang mau bersaksi tentang apa yang dilakukan soal bukan ijazah tapi skripsi. Ya kan? Anda tahu kan? Jadi karena ini kan kita bicara tentang menduga, ya kan? Karena menduga itulah kemudian kita mengatakan belum ada kebenaran absolutnya. Tetapi misalnya kita mengatakan dugaan ijazahnya palsu, dugaan bahwa skripsinya itu dibuat bukan skripsi yang bersangkutan. Itu kan sudah menjadi bagian wacana kita, wacana RRT kan? Begitu. Apalagi? Cukup ya? Oke. Jadi mudah-mudahan nanti kita akan update kalau ada Mas Roy ya dan Dr. Tifa juga bisa mengupdate. Salah satu lagi yang ingin saya tambahkan, yang kicking juga sebenarnya seperti ditemukan oleh Dr. Tifa, spesimen antara spesimen itu banyak sekali. Tapi kita bisa membuat 3 besaran spesimen yang berbeda. 3 besaran. Satu dari 3 lembaga yang resmi ya. Satu spesimen yang dikeluarkan oleh Dirtipidum Bareskrim Mabespori pada tanggal 22 Mei ketika Brigjen Juhandani melakukan press conference, kita melihat bahwa yang dikeluarkan itu adalah ijazah yang ada garis tengahnya itu ya, yang ada seperti belahan gitu, 2 lagi lipatan, dan kemudian seperti ada yang sesuatu yang katakanlah melebar gitu ya, bleber gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah spesimen yang dikeluarkan oleh KPU atas permintaan Bonatua. Itu beda, nggak ada lagi yang garis-garis itu semua, beda. Tapi di antara KPU pun ada perbedaan juga, gitu. Kemudian yang ketiga adalah spesimen yang dikeluarkan yang katanya ijazah analognya di gelar perkara khusus tanggal 15 Desember. Menurut klien kami ya, yang memang punya keahlian seperti Mas Roy misalnya, itu berbeda. Menurut Dr. Tifa juga berbeda. Nah, kalau satu saja berbeda, maka ya tidak justified lagi untuk mengatakan bahwa tidak mungkin semuanya asli. Pasti ada yang palsu atau semuanya palsu. Nah, ini adalah taraf dugaan. Ketika kita melakukan pembelaan seperti ini, kalau ada yang mengadukan dia nggak paham tentang bagaimana tugas advokat, bagaimana kemudian yang kita kritik adalah lembaga bukan perseorangan dan lain sebagainya. Itu saja, makasih ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Refli, berarti kalau yang kedatangan hari ini ada wajib lapor.
Misalkan Dr. Tifa ya, tadi saya diminta mendampingi beliau. Kamis ini wajib lapor, tadi sudah menghubungi penyidik juga. Yang kedua, terkait tadi statement rekan Girsang terkait dengan saksi yang klaster 3 yang kita siapkan. Kenapa ini pada akhirnya kami harus berjumpa dengan kejaksaan karena Memorandum of Understanding antara pihak kejaksaan dan kepolisian pada bulan Desember 2025 menyebutkan itu hanya 1 kali atau tidak bolak-balik sampai 2 atau 3 kali. Nah tentu saja ini kita berharap ketika ada kepastian apakah saksi klaster 3 kita ini, Bang Girsang ya, itu kemudian bisa kita dorong kepada penyidik. Tentu saja kita berharap dari pihak kejaksaan juga apakah ini masih berlaku karena tadi disebutkan oleh rekan Refli Harun bahwa kita klien atau RRT itu kan dikenakan KUHP lama dan KUHP baru. Mau mana yang digunakan dan ini tentu saja harus diperkuat dengan dari pihak kejaksaan itu sendiri. Nah ini yang akan kita lakukan dalam pekan depan rekan Refli maupun Pak Girsang. Kita akan coba untuk kemudian menanyakan kembali kepada kejaksaan. Dan hari ini tentu saja Dr. Tifa lagi melakukan wajib laporan akan kita dampingi. Ini Mbak Puri dari Surakarta, perlu sedikit informasi. Jadi ini Mbak Puri ini, ini adalah calon saksi kita yang pada tanggal 15 April yang lalu termasuk membersamai TPUA ikut ke dalam kunjungan itu. Dan dia juga orang Solo gitu. Silakan, mungkin mau menyampaikan sesuatu. 15 April. Ya, terima kasih. Mbak Puri, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahwasanya saya nama Wuri Baret, memang dari sejak awal saya selalu mengawal, juga membersamai perjuangan RRT, bahwasanya juga pada tanggal 15 April 2025 bahwa saya sebagai aktivis pergerakan juga mengikuti jalannya bahwa aktivis seluruh Jawa Tengah bahkan nasional istilahnya ikut tumplek-blek ya bahasa Jawanya itu tumplek-blek di situ. Jadi kita untuk menyadari bahwa panggilan hati, suara Tuhan, panggilan hati saya harus mengawal ini dan memberikan support dukungan bagi para peneliti, tim ahli, juga para PH-PH, lawyer-lawyer yang ada kerjasama dengan Solo. Saya merasa ikut bangga, bahagia bahwa ini harus diselesaikan berawal dari Solo dan berakhir di Solo juga. Itu yang saya harapkan. Dan satu hal, untuk tidak ataupun dilarang keras bagi warga Indonesia terutama untuk meninggalkan yang namanya tembok ratapan Solo. Itu yang saya harapkan. Jadi di luar sana bila pada termul berkomentar apapun ya di sini perjuangan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mudah-mudahan ya bermanfaat. Tadi saya mau menyampaikan sesuatu lupa saya. Ada hal yang penting. Tapi ya mudah-mudahan dalam sholat Jumat ya. Terima kasih kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.